Perkenalkan, nama saya Kuntari Wulandari dari kelas P2K Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan bagian utama dari CPU. Ya, apa sih CPU itu? Ya, di samping saya sudah diberikan gambar CPU. CPU merupakan perangkat keras paling utama dalam sebuah komputer. Jadi bisa dikatakan yang pertama ada casing CPU. Di sini saya tampilkan contoh dari casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari bahan plastik, namun ada juga beberapa yang terbuat dari stainless. Fungsi utama dari casing CPU yaitu untuk melindungi komponen-komponen yang ada dalam CPU. Bagian yang kedua yaitu motherboard. Di sini saya tampilkan contoh motherboard. Apa sih motherboard itu? Motherboard merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa berhubung dengan yang lain. Fungsi utama dari sebuah motherboard yaitu sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer yang lainnya. Di dalam bagian ketiga adalah prosesor. Di sini saya tampilkan contoh sebuah prosesor. Apa sih prosesor itu? Jadi, prosesor itu merupakan sebuah bagian penting yang ada dalam sebuah CPU. Tanpa adanya sebuah prosesor, perangkat keras itu tidak akan bisa bekerja sama sekali. Bisa dikatakan, sebuah prosesor ini merupakan otak dari CPU. Bagian yang selanjutnya dari sebuah CPU adalah sound card. Apa sih sound card itu dan bagaimana sih bentuknya? Nah, di sini saya tampilkan contoh gambar dari sebuah sound card. Apa sih sound card itu? Sound card merupakan perangkat pengolah audio. Fungsinya untuk mengolah audio atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu, kemudian menghasilkan audio yang akan dikeluarkan oleh sistem komputer. Nah, sound card ini berfungsi untuk mengatur seluruh audio yang ada pada sistem komputer. Bagian yang selanjutnya adalah VGA card. Apa sih VGA card itu? Video Graphic Adapter. Nah, di sini saya tampilkan gambarnya. Apa sih fungsi dari VGA card itu? Jadi, VGA card itu memiliki fungsi untuk mengolah data grafis yang ada pada komputer untuk ditampilkan pada monitor. Nah, bagian yang selanjutnya yaitu ada CD-ROM atau bisa juga disebut sebagai DVD-ROM. Ini loh contohnya DVD-ROM itu. Nah, CD-ROM itu bisa disebut juga sebagai optical disk drive. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk menulis ataupun membaca sebuah CD maupun DVD. Jadi, bagian yang berikutnya adalah hard disk. Apa sih hard disk itu? Di sini saya tampilkan contoh sebuah hard disk. Hard disk memiliki fungsi yang hampir sama seperti RAM, yaitu berfungsi untuk menyimpan data. Namun, hard disk ini juga bisa berfungsi untuk menyimpan sistem operasi. Komponen yang selanjutnya yaitu RAM, Random Access Memory. Di sini saya tampilkan beberapa contoh dari RAM. Apa sih RAM itu? RAM merupakan salah satu komponen yang terdapat pada sebuah CPU. RAM ini memiliki kedudukan yang penting dalam sebuah CPU karena di RAM ini untuk menyimpan data yang telah diproses oleh prosesor untuk sementara waktu yang kemudian dilanjutkan untuk diproses lagi oleh komponen-komponen lainnya. Nah, bagian dari CPU yang selanjutnya adalah kipas prosesor. Nah, seperti ini bentuknya. Kipas prosesor ini digunakan untuk membantu kinerja sebuah prosesor. Fungsinya itu untuk
mendinginkan atau sebagai pendingin dan menstabilkan suhu pada prosesor. Bagian yang terakhir adalah power supply. Apa sih power supply itu? Nah, seperti ini bentuknya. Power supply ini merupakan komponen yang ada pada CPU yang berfungsi untuk membagi daya atau aliran arus listrik yang akan dialirkan pada tiap-tiap komponen di dalam CPU. Fungsinya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.